Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kita harus selalu menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aning, Hadir, Bu. Ajeng, Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Elga, Hadir, Bu. Andri. Hadir. Baik, hadir semua ya. Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bersama apa itu teks laporan hasil observasi dan kalian pun sudah memahami cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat tidak minggu kemarin apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Susi silakan. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi gambaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil observasi atau pengamatan. Iya, betul. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan jawaban dari Susi? Saya, Bu. Iya, Angel, silakan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menggambarkan ciri atau bentuk sifat umum dari suatu objek seperti benda, hewan, manusia, tumbuhan, dan segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta. Iya. Nah, semuanya yang sudah dijawab oleh Susi dan Angel itu materi yang sudah kita pelajari bersama pertemuan kemarin. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari cara menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Kalian pernah dengar tidak apa itu menginterpretasi? Pernah dengar? Pernah, Bu. Ada yang tahu nggak artinya? Tidak, Bu. Baik, Ibu jelaskan ya. Menginterpretasi adalah menafsirkan atau penafsiran yang berisi pendapat, kesan, atau pemahaman teoritis terhadap suatu objek atau sesuatu hal yang telah diobservasi. Adapun tujuan dari menginterpretasi yaitu agar kita dapat mengetahui pengertian yang lebih luas dari objek atau sesuatu hal yang telah diobservasi. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Nah, bagaimana Bu cara kita menginterpretasi teks laporan hasil observasi? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan caranya, tapi Ibu akan membagikan terlebih dahulu contoh teks laporan hasil observasi. Silakan untuk ketua kelas dibagikan. Satu anak mendapatkan satu teks ya, semuanya sudah dapat? Sudah, Bu. Baik.
Nah, yang sudah Ibu bagikan tersebut adalah contoh teks laporan hasil observasi yang minggu kemarin juga sudah kita bahas bersama-sama dan sudah mengetahui contoh dari teks laporan hasil observasi. Coba kita baca dan kita perhatikan baik-baik teks yang sudah Ibu bagikan. Apa judul teksnya? Si semut. Iya, judulnya Si Semut. Dari judul tersebut dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi ini telah mengobservasi semut. Baik, cara yang pertama untuk kita menginterpretasi yaitu dengan menentukan kalimat utama pada paragraf. Nah, cara yang pertamanya yaitu dengan kita menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, bagaimana kita menentukan kalimat utama? Yaitu dengan lebih mudahnya menggarisbawahi kalimat utama pada setiap paragraf tersebut. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama yaitu ide pokok atau gagasan yang ada pada setiap paragraf teks tersebut. Coba kita baca bersama-sama. Coba kita tentukan kalimat utama pada paragraf pertama teks Si Semut. Ada yang ingin membacakan? Coba paragraf pertamanya dari teks semut. Saya, Bu. Iya, Angel, silakan bacakan. Semut merupakan jenis serangga yang termasuk ke dalam suku Formicidae dari bangsa Hymenoptera. Semut sendiri sebagian besar hidup di wilayah tropika. Ada 2000 lebih spesies semut di bumi ini. Sebagian besarnya merupakan jenis semut dengan kebiasaan hidup berkoloni atau dikenal juga dengan serangga sosial. Satu koloni semut bisa terdiri dari ribuan semut, diantaranya semut pekerja, semut pejantan, mungkin ada semut penjaga, dan ratu semut. Sebuah koloni semut bisa menempati sebuah wilayah yang besar. Nah, terima kasih Angel. Coba kita tentukan mana kalimat utama dari paragraf pertama yang sudah dibacakan oleh Angel tadi. Coba ada yang bisa menentukan kalimat utamanya? Saya, Bu. Iya, Elga, silakan. Sebagian besarnya merupakan jenis semut dengan kebiasaan hidup berkoloni atau dikenal juga dengan serangga sosial. Iya, betul. Kalimat utamanya yaitu sebagian besarnya merupakan jenis semut dengan kebiasaan hidup berkoloni atau dikenal juga dengan serangga sosial. Jika kita sudah menentukan semua kalimat utama pada setiap paragraf, yaitu kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggabungkan kalimat utama pada setiap paragraf untuk dijadikan paragraf baru. Nah, semuanya, cara yang kedua yaitu dengan menggabungkan kalimat utama pada setiap paragraf dan dijadikan paragraf yang baru. Jika kita sudah menentukan semua kalimat utama pada teks semut ini, kita tuliskan kembali atau kita tafsirkan ke dalam paragraf yang baru dengan menggabungkan kalimat utama atau gagasan utama yang sudah kita tentukan tadi bersama-sama. Coba Ibu akan membacakan hasil interpretasi dari teks hasil observasi yang berjudul Si Semut. Hasilnya yaitu
Semut menjadi salah satu jenis serangga yang hidup berkoloni. Coba kita amati baik-baik. Semut selalu berjalan beriringan bersama kelompok atau koloninya. Tubuhnya yang kecil bukan berarti membuatnya lemah dan tidak bisa banyak melakukan aktivitas. Tubuh kecilnya ternyata bisa mengangkat beban yang lebih berat dengan berat 50 kali dari tubuhnya sendiri. Hewan ini terdiri dari bagian kepala, dada, dan badan. Ternyata sudah berada hampir di seluruh bagian bumi dan jumlah mereka pun bisa diperkirakan cukup besar dan sangat besar. Nah, yang sudah Ibu bacakan tadi adalah hasil dari interpretasi teks yang berjudul Semut. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan tidak dari cara menginterpretasi yang sudah kita pelajari tadi? Tidak, Bu. Baik, semuanya sudah paham ya. Jadi, Ibu dapat simpulkan hari ini kita sudah mempelajari pengertian menginterpretasi. Yang kedua, kita sudah mengetahui tujuan menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, yaitu mengetahui cara menginterpretasi atau menafsirkan teks laporan hasil observasi. Iya, baik. Jika semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jumlah murid yang ada di sini ada berapa? 30, Bu. Ada 30, baik. Ibu minta kalian bentuk kelompok, berarti jadi 6 kelompok yang beranggotakan 1-5 orang. Lalu Ibu akan membagikan teks laporan hasil observasi yang harus kalian interpretasi. Baik. Silakan dibagikan. Semua kelompok mendapatkan satu teks laporan hasil observasi. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Lalu jika sudah, Ibu akan minta kalian interpretasi di depan, membacakan dan mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Coba kalian interpretasi teks laporannya dengan 2 cara tadi yang sudah dijelaskan ya. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan. Coba jika ada yang kesulitan dan ingin ditanyakan, tanyakan ke Ibu ya. Baik. Caranya sudah dipahami? Baik, sudah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan, ada yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Fadila. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang berjudul Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan warisan budaya Indonesia dan UNESCO telah menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayang Songo. Para wali Songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3, wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Baik. Nah, terima kasih ya Elka. Kita sudah dengarkan bersama hasil interpretasi yang sudah dibacakan oleh perwakilan kelompok 5 ya. Nah, coba Elga bisa tunjukkan mana kalimat utama yang sudah ditentukan oleh kelompoknya. Nah, ternyata Elga dan teman-temannya sudah menggarisbawahi kalimat utama dari setiap paragraf teks yang berjudul Wayang. Dengan begitu, Elga dan teman-temannya telah membuat atau menggabungkan kalimat utama untuk dijadikan paragraf yang baru yang bisa menghasilkan hasil interpretasi yang sudah dibacakan oleh Elga tadi. Bisa dipahami semuanya ya? Iya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali Elga. Tepuk tangan untuk Elga. Baik, sampai sini untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, Ibu minta untuk kelompok yang belum
mempresentasikan hari ini bisa dipresentasikan dalam pertemuan selanjutnya ya. Ibu minta kalian untuk membaca materi minggu depan, yaitu membaca struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup pembelajaran? Tidak, Bu. Ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.